Pengertian sistem komunikasi Indonesia. Sistem itu sendiri dari bahasa Yunani disebut sistema, berarti kesatuan susunan, sehingga satu sistem dapat dikatakan sebagai susunan atas berbagai bagian-bagian. Littlejohn berpendapat bahwa suatu sistem terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, objek-objek, yaitu berupa bagian-bagian elemen-elemen atau variabel-variabel dari sistem. Mereka berbentuk fisik atau abstrak, bahkan menjadi keduanya berdasarkan dari sifat sistem. Yang kedua, atribut. Artinya, suatu sistem terbentuk dari properti, atribut-atribut sistem itu dan objek-objeknya. Ketiga, hubungan internal, yaitu hubungan antara anggota sistem. Yang keempat, lingkungan, artinya bahwa suatu sistem memiliki lingkungan tertentu dan juga tidak hadir dalam kevakuman tetapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Jadi, pendapat Littlejohn dapat diartikan komunikasi sebagai satu sistem terdiri dari 4. Yang pertama, objek-objek dari sistem komunikasi yaitu berupa elemen komunikasi, yakni komunikator, komunikan, pesan, media, dan timbal baliknya. Yang kedua, atribut sistem komunikasi, yaitu berupa atribut, properti sistem komunikasi, dan objek sistem komunikasi. Yang ketiga, hubungan internal sistem komunikasi, yakni hubungan antara orang-orang dalam kaitannya sebagai anggota sistem komunikasi yang dapat dilihat dari interaksi dan pesan-pesan komunikasi di antara mereka. Keempat, lingkungan sistem komunikasi, yakni suatu sistem komunikasi mempunyai lingkungan tertentu. Kemudian lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosial, politik, maupun budaya. Dan mereka tidak hadir dalam suatu kevakuman tetapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya. Wilayah geografis menurut sistem komunikasi Indonesia. Kondisi geografis ini memang sistem komunikasi Indonesia menjadi sistem komunikasi pedesaan dan perkotaan. Dalam wilayah geografis perkotaan tentu memiliki realitas yang berbeda dengan apa yang menjadi realitas komunikasi di pedesaan. Di pedesaan sendiri, seorang tokoh yang berpengaruh yakni tokoh masyarakat, agama, maupun pemimpin lainnya menjadi sosok yang krusial dalam mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, di mana media massa yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Selanjutnya, media. Sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional, yang meliputi dari media modern sendiri. Media cetak meliputi surat kabar, majalah, tabloid. Yang kedua, media elektronik meliputi televisi dan radio. Yang ketiga, media digital atau online meliputi berita online, media sosial, dan komunikasi online. Dan yang kedua, sistem media tradisional ini meliputi kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, kesenian rakyat seperti wayang, ketoprak, dan lain-lain. Nyanyian rakyat seperti lagu-lagu Jawa. Ketiga, cerita rakyat seperti dongeng, legenda, dan lain-lain. Keempat, ungkapan rakyat berupa peribahasa dan pepatah. Apa sih hubungan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem lainnya? Dan saya memaparkan mengenai sistem komunikasi Indonesia dengan sistem sosial.
Ilmu komunikasi sebagaimana bagian dari ilmu sosial menjadi sistem komunikasi juga merupakan bagian dari sistem sosial, yang mana keduanya memiliki kaitan erat yang tak dapat dipisahkan. Sistem sosial adalah suatu bentuk sistem yang luas di mana terdiri atas berbagai subsistem, termasuk sistem komunikasi itu sendiri. Sehingga sistem komunikasi masyarakat Indonesia tidak terlihat dari sistem sosial dalam masyarakat itu sendiri. Sistem sosial dalam masyarakat Indonesia memberikan ciri khas dalam sistem komunikasi Indonesia yang jelas berbeda dengan sistem komunikasi yang lain. Dalam hal ini, kondisi keberagaman Indonesia, baik keberagaman vertikal maupun horizontal, telah memberikan warna dalam sistem komunikasi Indonesia. Namun, perbedaan sistem komunikasi ini tidak hanya satu. Yang kedua, sistem komunikasi Indonesia dengan sistem politik. Yang ketiga, sistem komunikasi Indonesia dengan sistem budaya. Yang terakhir, apa sih manfaat mempelajari sistem komunikasi Indonesia? Pentingnya bagi kita mempelajari sistem komunikasi Indonesia, mengingat studi ini perannya begitu penting bagi Indonesia karena terikat dengan sistem yang baik sistem sosial, sistem politik maupun sistem budaya. Sebagai negara yang penuh keberagaman, sistem komunikasi Indonesia ini menjadi studi yang berperan dalam memberikan identitas bagi sistem komunikasi di Indonesia, di mana tentunya disesuaikan dengan falsafah atau kondisi sosial masyarakat Indonesia. Di lain pihak, sistem komunikasi ini merupakan jembatan pemersatu dalam keberagaman Indonesia. Sekian pemaparan mengenai sistem komunikasi Indonesia saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.